dicek, bisa dicek di dalam kitabnya. Hadis nomor 4833. Sekali lagi, dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis nomor 4833. Atau dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi hadis nomor 2378. Itu bisa dicek. Sekali lagi saya sebutkan hadis nomor 2378. Kalimatnya sederhana. Rasulullah SAW mengatakan, ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu, agama seseorang itu bergantung kepada dengan siapa dia bergaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal gausus samadani. Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, Dr. Sari, Al-Mukarramun, segenap wakil talqin, Syekh Mursyid yang hadir pada subuh kali ini. Pemangku manakib semua yang hadir, ikhwan akhwat pada acara manakib online internasional subuh. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional subuh yang saya cintai, yang saya banggakan. Kita memang bukan bukan dilematis dalam artian begini. Dalam kehidupan uh, perlu ada sesuatu yang dibanggakan. Sesuatu yang dibanggakan itu banyak cara, bergantung kepada kemampuan seseorang. Seperti seekor burung kecil yang ikut menyemburkan air pada kobaran api Raja Namrud yang membakar Ibrahim alaihissalam. Logika mengatakan nggak ada manfaatnya. Malah burung kecil itu pun ditertawakan oleh teman-teman. Nggak ada manfaatnya menyemburkan air hanya satu titik, satu tetes pada kobaran api yang sedang berkobar begitu besar. Tapi persoalannya bukan itu. Ada satu kebanggaan dari seekor burung kecil apabila sekali waktu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah kamu lakukan saat kau melihat satu kezaliman yang begitu besar? Burung pipit kan, burung kecil itu kan bisa menjawab, sudah aku lakukan. Masalah padam tidak padamnya api bukan urusan aku. Itu salah satu bentuk kebanggaan. Dua sahabat Nabi Sa'ad dan Sa'id itu berdoa rela untuk membela agama Allah meskipun telinga dan hidungnya putus ditebas oleh pedang musuh pada waktu terjadi perang Badar. Itu juga dikabulkan. Tujuannya hanya satu, ada kebanggaan di hadapan Allah. Kalaupun umpamanya sekali waktu Allah bertanya mengapa hidung, kenapa telinga kamu putus dan kau mati begitu, aku bisa menjawab, kata mereka. Karena ada pada saat membela agama Allah, ada kebanggaan.
kebanggaan itu sendiri, saya pikir begini, yang saya maksudkan pagi itu begini. Jadi, mohon maaf ini yang hadir kan sekitar 70-an, 70 orang. Yang hadir 70 ini termasuk ke dalam kategori agamanya bagus. Itu bukan apa ya, bukan sekedar apa sih kajian-kajian teoritis, bukan hanya sekedar omong-omong, tidak begitu. Berdasar sekali. Yang hadir pada acara manaqib online subuh kali ini, tentu yang namanya kebaikan bukan hanya sekarang gitu, tapi paling tidak pada saat ini yang hadir pada acara manaqib online internasional subuh itu termasuk agamanya yang bagus. Dari mana saya tahu? Apa alasan saya mengatakan begitu? Ikhwan Afat bisa melihat satu kitab dari Kutubus Sittah. Kutubus Sittah kan sumber hukum. Kutubus Sittah adalah kitab, apa namanya? Kitab hadis Nabi 6 ya, 6 hadis, 6 jilid, 6 imam ahli hadis itu mengatakan berbeda. Jadi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan yang terakhir adalah Imam Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, bisa dilihat, bisa dicek di dalam kitabnya, hadis nomor 4833. Sekali lagi, dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis nomor 4833. Atau dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 2378. Itu bisa dicek. Sekali lagi saya sebutkan, hadis nomor 2378. Kalimatnya sederhana. Rasulullah SAW mengatakan, ar-rajul ala dini khalili. Agama seseorang itu bergantung kepada dengan siapa dia bergaul. Itu kan ucapan sederhana. Dan bukan baru pertama kita mendengar kalimat semacam begitu. Makanya kalau kita ingin tahu, karena kalimat ini ar-rajul ala dini khalili, agama seseorang akan bergantung dan banyak dipengaruhi oleh dengan siapa dia bergaul. Belum selesai kalimatnya, ada sambungannya lagi. Fal yanzur ahadukum may yukhalil. Perhatikan oleh kalian dengan siapa dia bergaul. Kalimat ini hampir tidak tersentuh. Tidak tersentuh dalam artian kalau kita mendengar orang-orang menguraikan ini, ya sah-sah saja mau begini mau begitu. Tapi yang saya cermati adalah beberapa bulan terakhir saya melihat betapa antusiasnya ikhwan dan akhwat yang melakukan sohbah kepada guru agung kita yang mulia Pengarsa Abah Aos radhiyallahu anhu. Untuk apa? Setiap orang yang datang ke sana kan mempunyai maksud masing-masing. Maksud tersendiri, maksud yang khusus. Di samping merupakan salah satu upaya bagaimana caranya kita memanage jiwa kita sendiri. Tidak mudah. Untuk memanage jiwa itu tidak mudah. Satu di antaranya adalah bagaimana caranya kita bisa mendekati seseorang dan seseorang itu sendiri itu mampu untuk merubah kebiasaan yang tidak baik yang ada pada diri kita. Saya yakin dan kita pun tidak boleh untuk mengatakan bahwa yang mulia Pengarsa Abah adalah sahabat kita. Yang mulia Pengarsa Abah adalah teman dulu kita. Tetapi itu yang dilakukan oleh beliau. Dalam artian beliau kan tidak pernah memilih-milih orang. Tidak pernah memilih-milih siapa yang datang berkunjung kepada beliau. Kita bisa menyaksikan tiap pagi gitu. Tiap pagi puluhan mungkin ratusan orang itu selalu berkunjung ke Sirna Rasa hanya untuk sekedar menemui beliau. Ini kalau boleh dikatakan dikerucutkan berdasarkan penglihatan saya dari dua hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi ar-rajul
ala dini khalili, agama seseorang itu sendiri, itu bisa dilihat daripada dengan siapa dia bergaul. Dengan siapa dia bergaul, dalam artian kita nggak usah ngomongin yang lain-lain dulu. Kita nggak usah melihat ataupun menilai hal-hal aktivitas yang lain dulu. Tapi saat kita memperhatikan seseorang datang kepada pengarsa abah, otomatis paling tidak ada semacam apa ya, abah itu kan kayak mirip-mirip dengan magnetnya, mirip-mirip dengan magnet yang mampu menarik serbuk-serbuk logam besi, semacam begitu kira-kira. Dari berbagai pelosok dunia itu datang, ditarik oleh magnet itu. Itu menunjukkan bahwa ad-dinu ala ar-rajul ala dini khalili. Dalam artian agama seseorang itu bergantung dengan siapa dia bergaul. Nah, kalau kita bergaulnya saja dengan dicontohkan oleh Nabi gitu ya dalam konteks yang lain bukan hadis ini gitu ya. Kalau orang itu sendiri bergaul dengan orang penjual minyak wangi ya, meskipun kita tidak membeli minyak wangi, ya, harumnya minyak wangi yang dijual oleh teman yang kita datangi itu ya kita akan kebagi seger amat, nikmat amat dan lain sebagainya semacam begitu. Ataupun barangkali dalam contoh itu sendiri apabila kita bergaul dengan tukang las gitu ya, itu meskipun kita tidak punya urusan dengan menyambungkan sesuatu dan sebagainya, tapi paling tidak asap yang keluar daripada proses menyambungkan sesuatu dengan menggunakan sistem las itu mengeluarkan asap, asap itu akan menjadi apa ya, mengeluarkan kotoran. Paling tidak kita pun kebagian asap, paling tidak semacam begitu. Nah, jadi arujul ala dini khalili, fal yanzur ahadukum, maka kita perlu seseorang itu kita artinya perlu untuk memperhatikan mayu khalil, dengan siapa kita bergaul. Nah, dengan siapa kita bergaul, kita lihat konteks yang paling luas gitu. Ini kan kita sedang manaki. Manaki itu kan proyek besar, bukan proyek ecek-ecek, proyek abah. Proyek abah, pengarsa abah sebagai mursyid, sebagai abah guru agung kita, itu artinya kita ini dihimpun, kita ini diikat dalam satu ikatan, dalam satu ruangan majelis manaqib gitu ya, apapun namanya begitu, itu untuk sekedar apa ya, untuk sekedar membuktikan mayu khalil, dengan siapa kita bergaul gitu ya. Kalau Pak Subuh ini umpamanya kita bergaul dengan 70 orang sebagai apa, sebagai peserta yang hadir gitu ya, maka kita kan mempunyai amal yang sama, mempunyai amalan yang sama, mulai daripada MC membuka acara, kemudian kita baca Al-Quran, Al-Insyirah lagi nggak tanggung-tanggung, Al-Insyirah, Alam Nashrah laka sadrak, pada ayat yang kelima kan itu sudah ditegaskan oleh pengarsa abad, gitu ya. Warafa'na laka dzikra, warafa'na lak, kami mengangkat derajat kamu, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca setiap subuh. Warafa'na lak, siapa kamu yang diangkat derajatnya? Bergantung kepada zikro, kepada zikir yang ada di dalam hati kamu. Nah, jadi sebenarnya kita ini sudah termasuk ke dalam satu bingkai, di mana di dalam bingkai itu sendiri, kita ini sudah masuk ke dalam kelompok orang-orang yang agamanya bergantung kepada mayu khalil, dengan siapa kita bergaul. Nah, karena kita bergaul karena kita apa ya, berebut dalam satu proyek namanya manakib ini, maka kita pun akan dinilai sama dengan bergaul dengan yang pengersa. Kira-kira semacam begitu. Nah, jadi untuk itu proyek semacam apa namanya manakib online internasional, apalagi subuh, kan kurang diminatin sebenarnya gitu. Meskipun banyak peminat, kan 70 orang menghimpun 70 ikhwan akhwat gitu, dalam satu majelis jam segini gitu ya, itu bukan pekerjaan mudah, bukan pekerjaan mudah, sampai-sampai Allah sempat menyampaikan jadikan mana itu sebagai penghalang, nggak tanggung-tanggung. Kalau kita kan melakukan satu hal, melakukan satu aktivitas itu bukan menjadi penghalang, menjadi motivasi bagaimana caranya kita itu bisa lebih semangat lagi. Nah, kalau abang kan mursyid, ya ucapannya tidak setiap orang itu mampu untuk mencerna gitu ya.
Terkadang di bawah tanda kutip saja gitu. Nah, kita menilai apa yang diucapkan oleh yang memimpin sahabat itu kadang-kadang berseberangan menurut kita. Menurut kita. Ini kan Abah ngomong. Abah yang berbicara. Mursyid kita, guru agung kita. Ilmunya beda dengan kita. Abah melihat apa yang kita tidak melihat. Abah mendengar apa yang kita tidak mendengar. Dan Abah tahu apa yang kita tidak tahu. Mungkin di antara yang hadir, yang sering, terutama ya, yang sering sohbah kepada pangarsa Abah di Sirna Rasa, itu ada yang pernah diajak masuk ke salah satu kolwat, ke salah satu ruangan. Ruangan Abah gitu. Diajak masuk dengan beliau. Diajak masuk oleh beliau, kemudian Abah mengatakan, Abah melihat dunia tak ubahnya seperti ini. Apa seperti ini itu? Orang-orang yang dari luar, di luar apa? Di luar ruangan itu tidak bisa melihat. Ada siapa di dalam. Tapi kita sendiri yang diajak oleh beliau, itu bisa melihat. Di luar itu ada siapa. Kira-kira semacam begitu. Nah, jadi karena kita dalam satu kesatuan, dalam satu ruangan, dan ruangan itu namanya Majelis Manaqib, Manaqib Online Internasional Subuh, tadi sebenarnya. Itu jadi jadikan sebagai penghalang. Penghalang umpamanya paling tidak penghalang bagaimana caranya kita bisa memutus link ngantuk. Semacam begitu. Nah, itu luar biasa nilainya. Nah, jadi untuk itu eh, bukan bukan tepat lagi sebenarnya. Hmm. Tepat kan kadang-kadang ada diterjemahkan diterjemahkan sebagai apa? Sebagai tidak salah. Tidak salah kita hadir pada acara manaqib online internasional. Kan kadang terjemahkan begitu. Artinya kita ini tepat adanya pada majelis ini. Tapi sebenarnya bagi saya bukan hanya tepat, tapi justru ya yang dilakukan oleh yang mulia pengarsa apa sebagai mursyid itu kita bisa baca dalam satu kitab. Kitab itu bernama Kitab Sunanul Mardiyah. Kitab Sunanul Mardiyah itu karangan beliau. Kalau itu dalam dalam kitab itu ternyata beliau melakukan amalia-amalia itu berdasarkan skala prioritas. Jadi program-program unggulan. Malah yang pertama sekali yang dilakukan oleh beliau dalam kitab itu gitu, nomor satu itu ya, as-sholatu ala awali waktu kan. Sholat pada awal waktu. Itu kan bukan tataran teoritis, kan kita semua kan melakukan begitu. Artinya kalau kita sudah sama, fal yanzur ahadukum mayyukhol. Dengan siapa kita bergaul? Dengan siapa kita bergaul itu bisa dilihat daripada apa? Amaliyahnya. Amaliyahnya sama apa enggak? Kalau amaliyahnya sama, kita pun sama. Dalam artian nilainya kita bisa dilihat daripada kacamata khusus gitu ya. Bahwa kita pun sudah disamakan amaliyahnya dengan pengarsa apa. Meskipun tidak usah disamakan levelnya, enggak gitu ya. Artinya urut-urutan amaliyahnya itu sudah sama. Nah, maka kita pun akan dimasukkan ke dalam orang yang bergaul dengan orang yang baik. Bergaul dengan orang yang baik itu dinyatakan baik. Itu diantaranya gitu ya. Yang kedua umpamanya, yang kedua dalam kitab Sunanul Mardiyah itu ada apa? Ikramud Boif, menghormati tamu. Abang nggak pernah membeda-bedakan. Makanya tempo hari ada seorang ikhwan kontak ke saya pengen hadir di acara manaqib online. Saya kasih link, nah kemudian eh, tinggal dipilih waktu yang paling cocok, yang tidak memberatkan gitu ya. Bisa subuh, bisa pagi, ataupun bisa malam. Saya tidak tahu karena dia sendiri belum kontak kembali apakah sudah sempat hadir. Saya hanya menyarankan saja supaya penyelenggara itu tidak bertanya-tanya ini nomor siapa dan sebagainya. Identitas sebutkan saja. Nggak perlu identitas dengan kota asal dari mana. Supaya kita bisa tahu gitu ya. Semacam di Pak Ian sendiri kan apa di Sirna Rasa kan sudah membuat satu pemetaan ya, pemetaan titik-titik manaqib di seluruh dunia. Kita bisa melihat di seluruh dunia ini sudah berkembang titik-titik manaqib. Mungkin Bapak, Ibu, Ikhwan Akhwat, kemanapun bepergian, destinasi di mana kita berkunjung, maka di tempat itu dilaksanakan acara manaqib. Baik lokal, maupun nasional, regional, sampai internasional sekalipun, manaqiban jangan ditinggalkan.
Kita sedang bepergian ke luar negeri umpamanya, transit di salah satu bandara. Laksanakan saja manakiban di bandara. Itu ya. Saya pernah acara manakiban di 4 negara. Di Oman, kemudian di Mesir, kemudian di Palestina, yang terakhir di Yordania. Itu sampai mendapat 48 titik manakib. Satu diantaranya adalah di Bandara Oman. Ya. Di Muscat. Di Muscat itu sendiri kan bandara gitu ya, itu karena transit gitu ya, itu ada waktu 2 jam. Waktu 2 jam sambil menunggu kan manakib berapa sih? Manakib online saja saya berbicara saja kan mulai pukul 4 pukul 5 pukul 5. Di dalam artinya paling tidak 1 jam kita manfaatkan. Kalau sendirian kan bisa lebih cepat bacaan dan sebagainya karena tidak diganti. Nah, saya kerucutkan, saya simpulkan bahwa ternyata memang kita semua yang hadir, baik pada waktu subuh, pada waktu pagi, pada waktu malam, pada acara manakib online internasional, sudah termasuk ke dalam hadis yang eh, nomor urut nomor urut hadis ya, nomor urut hadis pada kitab Sunan Abu Dawud 4833 dengan hadis nomor 2378 pada Sunan At-Tirmidzi, bahwa agama seseorang itu bergantung kepada dengan siapa dia bergaul. Bisa dilihat, bukan bergantung, bisa dilihat daripada dengan siapa dia bergaul. Karena sehari-hari kita bersama dengan Yang Mulia Pengarsahabah sebagai mursyid kita, yang sudah membuat satu torikon khofifan, sudah membuat satu lorong yang khusus, nihayatuhu, yang ujung-ujung lorong itu sendiri adalah lillah, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lorong itu sendiri harus kita yakini, ya. Terbuat daripada nur, terbuat daripada dhau, terbuat daripada cahaya, terbuat daripada sinar. Ya, la yaraka ahad. Tidak akan melihat kepadamu seseorang. Siapapun tidak akan mampu melihat lorong itu. Yang saya maksudkan adalah ruangan yang tadi, ruangan yang mulia pengusaha. La ya'lam ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kecuali yang mulia pengusaha. Kita semuanya sudah masuk ke dalam kelompok itu. Sama orang yang agamanya baik. Paling tidak menurut penilaian saya, Pak. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada subuh kali ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa yang disampaikan oleh Guru Agung, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, dan Allah berkahi selamanya dengan karamah yang mulia pengarsahabah awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma